Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pengajian hadis dari kitab Mbah Ghazali rahimahullahu taala, Kitabul Buyu'. Setelah kita liburan Ramadan dan Syawal karena adanya majelis sama yang saya ikuti, dan kita sudah menyelesaikan Kitabul Buyu' juz 4, maka kita lanjutkan sekarang juz yang kelima, dan ini isinya tidak jauh dari bab-bab juz-juz yang sebelumnya, yaitu sekitar 40 hadis. Maka ini judulnya adalah Kitabul Buyu' li Syekh Al-Muhaddits Ghazali Al-Jawi rahimahullah, Al-Juz'ul Khamis, juz yang kelima, mulai hadis 161 sampai 204. Ini berarti sekitar 44 hadis. I'tana bihi, telah memberikan i'tina itu perhatian terhadapnya Al-Faqirul Arabiyul Islami. Ini saya, nama penanya Al-Faqirul Arabi. Al-Islami ini adalah pesantren saya, alumni dari pesantren Al-Islam. Amalahullahu bilutfihil khafi, Qayyim, pengurus dari Hadits Az-Zaidaniyah. Ini pesantren yang saya bina di rumah Solo, Indonesia. WhatsApp-nya, Telegram-nya sebagaimana biasa kita tampilkan supaya banyak yang mengambil manfaat. Kalaupun ada yang memberikan kritik, komentar, nah kita buka selebar-lebarnya lewat WhatsApp dan Telegram ini. Dan ini adalah cetakan yang pertama, 1446 2025, Darul Hadits Az-Zaidaniyah, Indonesia. Kemudian dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana biasanya. Kata-kata Bismillah ini alifnya tidak ditulis setelah ba karena adanya Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau tanpa Ar-Rahmanir-Rahim maka setelah ba dimunculkan alif, Bismillah. Kemudian Ar-Rahman ini adalah rahmat Allah yang luas untuk seluruh hambanya, baik itu kafir maupun muslim. Kalau Ar-Rahim ini adalah rahmat Allah yang khusus, yaitu untuk orang-orang yang beriman saja. Nah, adanya kita berkumpul sekarang ini untuk mengkaji hadis Nabi ini karena rahmatnya Allah yang khusus tadi diberikan kepada kita, sehingga kita mau mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah ini sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada bab 56, an-nahyu, larangan, an bai'i, dari menjual, at-tamri, kurma, hatta, sehingga, yu'kala, bisa dimakan, ba'duha, sebagiannya, wa yuzan, dan bisa ditimbang. Maksud bab ini adalah larangan menjual kurma yang masih pentil, karena kalau masih pentil itu belum bisa dimakan. Lah bagaimana kalau satu pohon kurma ada yang pentil, ada yang sudah matang? Maka beliau mengatakan ba'duha, yang penting itu sebagiannya sudah bisa dimakan. Jadi enggak harus semuanya matang semuanya, karena itu biasanya tidak bisa seperti itu ya. Jadi yang matang itu ya sebagian, sebagiannya matang, sebagiannya belum. Nah, sehingga nanti menunggu gilirannya yang mentah nanti akan matang juga. Hadis 161, An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Ini anhuma mendoakan untuk dua orang, yaitu Abdullah bin Abbas, perawi hadis ini, dan bapaknya Abbas, karena dua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Ibnu Abbas mengatakan, naha, telah melarang an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'i, dari menjual, an-nakhli, pohon-pohon kurma, maksudnya menjual buah pohon kurma ya. Jadi dihapus kata-kata buahnya karena sudah mafhum. Hatta, sehingga, yu'kala, bisa dimakan, hatta yukala ya. Ini kalau dibaca yukal maka zahirnya artinya bukan dimakan.
yukal. Oh, mohon maaf. Benar. Ini bacaannya yang mestinya yukala pakai hamzah ya. Hatta yukala, sehingga dimakan, minhu darinya, wa hatta, dan sehingga yuzan, ditimbang. Faqala rajulu, maka berkata seseorang laki-laki, wa ayyu syai'in yuzan, apa itu yang ditimbang? Qala rajulun ila janibihi, maka seseorang laki-laki yang di sampingnya menjawab, hatta yuhraza, sampai dijaga. Yang dimaksud dijaga yaitu sudah bisa dipetik, sudah hampir matang, sehingga dia itu terjaga dari kemungkinan rusak. Adapun kalau masih mentah, maka tidak terjaga dari kemungkinan rusak. Dari mentah atau dari pentil menuju ke matang, nah itu enggak terjaga. Tapi kalau menjelang matang, nah itu sudah dianggap sebagai terjaga. Maka ringkasnya hadis ini adalah larangan menjual barang yang atau buah yang masih mentah atau masih pentil. Para ulama mengatakan boleh yang mentah dijual dengan syarat langsung dipanen saat mentah tadi. Misalnya saya butuh mangga mentah, jadi memang saya butuhnya yang mentah karena penggunaannya bukan untuk dimakan, tapi misalnya di rujak ya, jadi tidak digunakan sebagai makanan buah, tapi digunakan untuk makanan yang lain. Nah, maka justru saya butuhnya yang mentah. Boleh seperti itu, sehingga saya beli dalam kondisi mentah, tapi syaratnya setelah dibeli langsung dipanen. Kalau tidak langsung dipanen, maka menjadi haram. Haramnya dari mana? Dari kata-kata naha ini, larangan ini. Maka larangan di sini maksudnya adalah haram. Nah, di sini Mbah Ghazali tidak mengatakan haram, tapi beliau mengatakan an-nahyi, larangan, sesuai lafal hadis. Dan judul yang seperti ini menyebabkan kita yang membaca harus ngaji kepada penulisnya. Tapi kalau langsung ditulis babu tahrimi, bab haramnya, nah maka tidak perlu mengkaji kepada penulisnya, kita sudah paham, oh maksudnya haram. Ya mungkin beliau sengaja ya menulis bab yang seperti ini, larangan ya, selain supaya orang selain supaya sesuai dengan lafal hadisnya, juga supaya orang ngaji kitab ini kepada beliau yang menulisnya. Wallahu a'lam. Ijon sama, okay? Jadi ngijen itu membeli sesuatu yang masih hijau, masih mentah, okay? Sama aja. Maka larangannya di sini sebabnya apa? Sebabnya spekulasi ya. Dan dulu sudah pernah kita bahas, semua larangan dalam jual beli itu merucutnya kepada 3 sebab. Riba, gharar, dolim. Nah, di sini masuk yang gharar, karena tidak jelasnya apakah dari mentah menuju ke matang ini apakah betul-betul berhasil atau tidak, ini enggak jelas, sehingga menyebabkan haramnya. Kemudian di sini Mbah Ghazali mengatakan yu'kala ba'duha, sampai bisa dimakan sebagiannya. Kenapa beliau mengatakan sebagian? Sementara di hadis tidak ada kata-kata sebagian. Dari mana beliau mengambilnya ini? Dari kata-kata minhu, karena dalam bahasa Arab min ini bisa bermakna tab'id, yaitu menunjukkan arti sebagian. Maka min itu bisa berarti tab'id sebagian, bisa berarti juga penjelasan. Kalau penjelasan tidak sebagian. Nah, di sini termasuk yang tab'id, sehingga kata-kata minhu ini kalau diungkapkan dengan bahasa yang lebih mudah, yaitu dengan kata-kata ba'duha tadi ya, sebagiannya. Dan seperti ini kita temukan dalam Al-Quran, kata-kata min dengan makna sebagian. Kita buka dulu maktabah syamilahnya supaya mempermudah untuk mengkajinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Nah, kalau yang tadi min, kalau di sini bi. Tapi fungsinya sama, yaitu untuk menunjukkan sebagian. Maka wamsahu bi ru'usikum itu adalah wamsahu bi ba'di ru'usikum. Usap sebagian kepala, ada cukup. Maka orang-orang mazhab Syafi'i wudu cuma yang diusap bagian ubun-ubunnya aja, karena ini sudah sebagian kepala.
Ya, kalau di sini min ya, maka ada persamaan antara min dengan bi, memang sering seperti itu, antara satu huruf jar dengan huruf jar yang lain ada kemiripan atau persamaan dalam penggunaannya. Iya Pak. Ijan di masyarakat itu masih berlangsung. Kemudian ketika kedua belah itu sama ikhlas, apakah bisa menghapus? Apakah kalau kedua belah pihak sama-sama rela, apakah menjadi sah? Kalau sudah diharamkan, maka meskipun rela itu tetap haram, Pak. Seperti zina ya. Kamu kok zina? Enggak apa-apa, dia itu suka sama suka. Zinanya sendiri sudah diharamkan, maka suka sama suka tidak menyebabkan menjadi halal. Riba juga begitu. Saya pinjam 1 juta, saya rela mengembalikan 2 juta. Terima kasih, saya sudah dipinjami 1 juta selama 1 tahun. Nanti saya kembalikan 2 juta, rela sekali. Karena selama 1 tahun saya bisa mengembangkan menjadi 30 juta. Jadi dari 1 juta saya dapat 30, suruh mengembalikan 2 juta, sangat rela. Tapi hukumnya gimana? Tetap haram karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, silakan. Setiap larangan itu haram, Ustaz. Apakah setiap larangan haram? Larangan ada 2 macam. Ada yang haram, ada yang makruh. Nah, untuk mengetahui mana haram, mana makruh, bagaimana? Untuk mengetahuinya, kita pakai kaedahnya para ulama. Kaedahnya mengatakan al-aslu fin nahyi lit tahrim. Hukum asal larangan haram. Berarti kalau tidak ada tanda-tanda yang memalingkan dari haram, maka kita pahami haram. Seperti di sini. Di sini dipahami oleh para ulama haram. Kenapa? Karena tidak ada tanda-tanda yang memalingkan bahwa ini hukumnya makruh. Tapi kalau ada tanda-tanda yang memalingkan bahwasanya itu tidak haram, maka bisa kita pahami makruh. Misalnya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis syurbi qa'iman. Rasulullah melarang dari minum dengan berdiri. Nah, di sini larangannya apa ini? Dipahami oleh para ulama makruh. Kenapa? Ada tanda yang memalingkan. Tandanya apa? Rasulullah sendiri pernah minum berdiri. Nah, beliau melarang tapi malah melakukan. Berarti tanda bahwa makruh saja. Beda dengan hadis yang lain. Naha 'anis syurbi fi aniyati dzahab. Nabi melarang dari minum pada wadah emas perak. Nah, ini dipahami oleh para ulama haram. Kenapa? Nabi tidak pernah minum pada wadah emas perak. Berarti kembali ke hukum asalnya larangan, yaitu haram. Sama-sama bab minum ya. Satunya hukumnya haram, satunya hukumnya makruh. Itu karena satunya ada tanda-tanda ketidakharamannya, satunya tidak ada. Nah, kalau tidak ada tandanya, berarti kembali ke hukum asal. Berikutnya al-babu as-sabi' wal khamsun, bab 57, an-nahyu 'anil ihtikar, larangan dari menimbun. Menimbun itu apa? Nanti akan dijelaskan dalam hadisnya. Hadis 162 an Ma'mar, dari Ma'mar. Nah, di sini saya tulis siapa Ma'mar itu? Ibnu Abdillah. Ini tambahan dari saya sehingga saya kasih tanda kurung. Kenapa ini saya tambahkan? Karena Ma'mar dalam perawi hadis itu yang terkenal adalah Ma'mar bin Rashid. Lah di sini bukan, di sini Ma'mar yang sahabat Nabi. Kalau Ma'mar bin Rashid itu ulama belakangan ya, maksudnya setelah generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sahabat Nabi. Sehingga perlu saya tuliskan di sini siapa Ma'mar ini. Qala, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ihtakara, barang siapa yang dia itu menimbun, fahuwa khati', maka dia itu berdosa. Hadis riwayat Muslim. Dalam bahasa Arab dibedakan antara khati' dengan mukhti'. Kalau khati' itu berdosa, kalau mukhti' itu salah. Nah, maka di sini diperhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengatakan mukhti'. Kalau mukhti' salah, salah itu dimaafkan. Tapi kalau khati' berdosa, ya, dapat dosa, tidak dimaafkan. Nah, maka di sini maksudnya Nabi adalah ini dosa, ini adalah larangan atau haram hukumnya. Nah, makanya beliau Mbah Ghazali mengatakan an-nahyi, larangan ya.
Larangan ini diambil dari kata-kata khati ini. Karena khati dosa itu berarti melakukan kemaksiatan. Nah, kemaksiatan itu dilarang di dalam agama. Apa definisi menimbun? Karena sebagian orang rancu, ya. Diberitahukan nanti jam 12 malam bensin akan naik. Nah, maka sebelum jam 12 malam saya beli banyak. Biasanya beli cuma sepenuh motor, tapi ini saya beli banyak, ya, misalnya sepenuh mobil, padahal nggak pernah beli segitu itu. Bagaimana hukumnya? Nah, ini jawabannya hadis 163. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ihtakara, barang siapa yang menimbun, hukratan, satu timbunan, yuridu, yang dia itu ingin, ayyughliya, untuk membikin mahal, biha, dengan sebab menimbun tadi, alal muslimin, terhadap kaum muslimin, fahuwa khati, maka dia itu berdosa. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya dhaif. Meskipun derajatnya dhaif, tetapi hadis ini penting untuk ditampilkan supaya orang paham apa definisi menimbun yang dilarang. Apakah ada kemiripan antara ini, jangan makan yang halal banyak, barangkali ada yang haram di dalamnya. Kalau itu masuknya bab wara' itu, Pak. Ya. Kalau ini maksudnya bab hukum, ya. Kalau wara' itu bab adab. Kalau ini maksudnya bab hukum. Nah, maka hadis ini menunjukkan meskipun dhaif, ya, tapi kita bisa ambil pelajaran darinya bahwasanya yang dimaksud menimbun yang haram itu yang menyebabkan mahalnya untuk kaum muslimin. Jadi barangnya menjadi langka, kalau sudah langka kemudian kita jual semau kita. Harganya biasanya 20.000, gara-gara langka kita jual menjadi 30.000. Nah, jadi mahal. Ini yang nggak boleh. Kalau seperti yang kasus tadi, jam 12 malam bensin akan naik, akhirnya kita kulaan untuk diri kita sendiri, tidak untuk membuat mahal di tengah-tengah kaum muslimin, maka itu sama sekali tidak ada masalah. Kemudian para ulama juga membahas yang dilarang untuk ditimbun ini apa ini? Apakah semua barang ataukah barang-barang tertentu? Nah, jawabannya pada hadis berikutnya 164. An Farrukha, dari Farrukh. Kenapa ini Farrukha bukan Farrukhin? Karena ini sudah menjadi alam, jadi nama. Maula Uthman, dia bekas budaknya Uthman. Anna Umar, bahwasanya Sayyidina Umar, wa huwa yauma idzin amirul mu'minin, dan beliau pada hari itu sudah menjadi amirul mu'minin. Kharaja, beliau keluar ilal masjid, ke masjid, yaitu Masjid Nabawi. Fara'a ta'aman mangthuran, maka dia melihat makanan yang ditebarkan. Faqala, maka dia bertanya, ma hadha ta'am, apa makanan ini? Faqalu, maka mereka mengatakan, ta'amun, satu makanan, juliba ilaina, yang telah dibawakan kepada kami, maksudnya dari tempat yang jauh, ya. Jadi juliba itu diambilkan dari tempat yang jauh, dari pedesaan misalnya, kemudian dibawa ke perkotaan. Qala, Sayyidina Umar mengatakan, barakallahu fi, semoga Allah memberkahi pada makanan yang diambil dari tempat yang jauh itu. Wa fi man jalabahu, demikian juga diberkahi untuk orang yang telah melakukannya, ya, karena berarti dia membantu kaum muslimin untuk mendapatkan barang yang murah, karena biasanya dari tempat-tempat yang jauh dari pedesaan tuh barangnya murah-murah. Qila, ditanyakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, fa innahu, maka sesungguhnya makanan ini qadih tukir, itu telah ditimbun, ini hasil timbunan ini. Qala, dia mengatakan, wa man ihtakarahu, siapa yang telah menimbunnya? Qalu, mereka mengatakan, Farrukh, dia adalah Farrukh, mantan budaknya Sayyidina Uthman. Wa fulan, juga fulan, Maula Umar, mantan budaknya Sayyidina Umar. Fa arsala ilaihima, lalu dia mengutus kepada keduanya, fada'ahuma, maka dia memanggil keduanya. Faqala, lalu beliau bertanya, ma hamalakuma, apa yang menyebabkan kalian berdua? Ma hamalakuma, apa yang menyebabkan kalian berdua, ala tikari, untuk menimbun ta'amil muslimin, makanannya kaum muslimin? Qala, keduanya mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, nashtari, kami membeli, bi amwalina, dengan harta-harta kami, wa nabi, lalu kami jual. Artinya apa? Ini kan bebas kami membelinya dengan harta kami, kemudian kami jual. Ya terserah kami kan,
Mau harga berapapun kan terserah kami. Milik sudah menjadi milik kami. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi bersabda, man ihtakara, barang siapa yang menimbun alal muslimin, atas orang-orang muslim, ta'amahum, makanan mereka, darabahullahu, Allah akan memukulnya, maksudnya menyiksanya, bil iflasi, dengan bangkrut, atau bijudhamin, dengan lepra. Faqala Farrukh, maka berkata Farrukh, inda dzalika, pada saat itu. Nah, ini titiknya salah ya. Ini mestinya titiknya setelah inda dzalika baru titik 2. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, u'ahidullah, aku berjanji kepada Allah, wa u'ahiduka, dan aku berjanji kepada engkau, alla a'uda, bahwa saya tidak akan kembali fi ta'amin abada, dalam makanan sama sekali. Maksudnya tidak akan saya timbun lagi makanan apapun. Wa amma adapun Maula Umar, bekas budaknya Umar, faqala, maka dia masih mengatakan, innama nashtari bi amwalina wa nabi', tiada lain kami membeli dengan harta-harta kami dan kami menjual. Artinya masih ngeyel, boleh. Qala Abu Yahya, falaqad, maka sungguh-sungguh ra'aitu Maula Umar, saya melihat bekas budaknya Umar tadi, majduman, betul-betul menjadi lepra gara-gara ngeyel menjual makanan yang sudah dia timbun dengan harga yang tentu saja biasanya lebih mahal dari biasanya. Ini hadis belum ada derajatnya. Saya carikan derajatnya dari kitab Jami'us Shaghir dengan kata kunci bil iflas, ternyata tidak ada. Kita cari lagi dari kitab Majma'uz Zawaid. Kenapa dari kitab Majma'uz Zawaid? Karena hadis-hadis Imam Ahmad itu biasanya diriwayatkan atau disebutkan oleh Majma'uz Zawaid. Nah, di sini ternyata takhrijnya diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, Abu Ya'la, dan Asbahani. Tidak disebutkan Imam Ahmad. Nah, maka kita cari lagi dalam Musnad Ahmad. Langsung ke kitab Musnad Ahmad nih. Apakah ada ataukah tidak? Waalaikumsalam. Nah, ternyata ada dalam Musnad Ahmad pada hadis ini nomor 135. Derajatnya di sini isnaduhu dhaif, sanadnya dhaif karena ada rawi bernama Abu Yahya Al-Makki dan Farrukh. Dua-duanya adalah perawi yang majhul. Maka ini bisa ditambahkan sendiri ya. Derajatnya apa? Dhaif. Ini saya belum menambahkan karena nulisnya ini cepat-cepatan. Karena diminta segera untuk dicetak untuk hari Rabu ini, akhirnya saya nulisnya cepat-cepatan, tidak sempurna saya mentakhrij hadis-hadis yang ada di sini. Jadi sanadnya dhaif gara-gara ini Abu Yahya, ini perawi yang majhul. Kemudian juga perawi tadi Farrukh ini juga perawi yang majhul. Maka ada dua perawi majhul menyebabkan hadisnya dhaif. Adapun pembahasannya tadi, barang apa yang dilarang untuk ditimbun. Ini terjadi perbedaan di antara para ulama rahimahumullah taala. Sebagian ulama berpendapat ta'am, makanan yang dilarang. Maka dalam hadis ini wallahu a'lam, mungkin maksud Mbah Ghazali menampilkan hadis ini meskipun dhaif untuk mengisyaratkan ya, adanya pendapat tersebut bahwa yang dilarang untuk ditimbun adalah makanan. Nah, selain makanan berarti tidak masalah. Nimbun emas silahkan aja, nimbun perak silahkan aja. Tapi kalau makanan tidak boleh. Kenapa? Makanan ini diperlukan oleh semua orang. Kalau makanan ditimbun, mereka kelaparan. Tapi kalau emas perak ditimbun, tidak menyebabkan masalah. Emas perak ditimbun orang sehingga susah untuk cari anting-anting. Tanpa anting masih bisa hidup. Nah, sekarang bagaimana kalau selain makanan tapi dibutuhkan juga oleh manusia secara umum? Maka ini pendapat yang kedua, Pak. Pendapat yang kedua bahwasanya yang dilarang ditimbun tidak hanya makanan, tapi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan seluruh manusia atau kebutuhan kebanyakan orang. Dan ini pendapat lebih bagus. Maka ini mencakup makanan, kemudian bensin, karena hampir semua orang sekarang pakai motor dan butuh apa? Bensin.
kemudian gas, hampir semua orang masak pakai gas. Masih ada yang pakai kayu, tapi kan jarang, Pak. Nah, sehingga apapun yang dibutuhkan oleh seluruh atau mayoritas manusia, maka tidak boleh untuk ditimbun. Adapun makanan, ini karena zaman dulu, pendapat yang mengatakan makanan, karena zaman dulu yang dibutuhkan oleh semua manusia ya makanan itu. Mungkin zaman dulu mereka belum butuh gas, mungkin zaman dulu mereka belum butuh bensin, sehingga tidak disebutkan oleh para ulama. Jadi yang zahir bagi saya, wallahu a'lam, pendapat yang pertama tadi itu hanya maksudnya dalam kondisi mereka zaman dulu. Seandainya mereka para ulama yang mengatakan khusus makanan itu hidup di masa sekarang, seandainya, mungkin juga mereka akan berpendapat bahwa BBM dan sebagainya tadi juga tidak boleh ditimbun. Karena intinya dari larangan menimbun ini adalah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan la dharara wala dirar, tidak boleh memadarati dan tidak boleh saling memadarati. Ini memadarati. Maka larangannya menimbun ini dalam bab jual beli adalah karena bentuk kezaliman. Riba tidak, gharar tidak. Nah, maka larangannya dalam hal kezaliman di dalamnya. Jadi mempermainkan harga juga. Ya, dia bisa mempermainkan harga karena dia sudah menimbun. Maka zaman sekarang ya mungkin bisa terjadi, ya kan? Sering terjadi, Pak. Ya? Karena mereka berkuasa, ya, sehingga bisa membuat barang itu langka. Setelah langka kemudian mereka buat harga semau mereka. Nah, itu sebenarnya tidak diperbolehkan dalam Islam ini. Kalau zaman dulu mungkin yang melakukan seperti ini perorangan. Kalau zaman sekarang mungkin sudah bukan perorangan lagi, komplotan dan orang-orang yang berkuasa. Na'udzubillah. Jadi mereka menggunakan jabatan untuk melakukan hal-hal yang terlarang seperti ini. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya Sayyidina Umar melakukan tafakkut terhadap rakyatnya, sehingga ketika dia melihat makanan yang ditebarkan ketika melewati ke masjid, maka beliau tidak tinggal diam, tapi bertanya, ma hadzal ta'am? Ini makanan apa ini? Biasanya nggak ada makanan yang ditebar seperti ini. Ini kok ditebar, dijual dalam jumlah besar? Ini ada apa? Nah, ini namanya tafakkut. Tafakkut yaitu memeriksa dan meneliti apa yang terjadi di masyarakat. Jadi tidak hanya tinggal diam, apa yang terjadi di masyarakat harus dia memeriksa, barangkali ada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariah, maka dia akan meluruskan. Faedah berikutnya, di sini Sayyidina Umar mendoakan berkah untuk orang yang jalab, yaitu mengambil barang dari pelosok, dari pedesaan dibawa ke perkotaan. Ini ada hadisnya sebenarnya, tetapi memang dhaif, yaitu menghasung kita untuk melakukan jalab. Hadisnya gini, al-jalib ila sukina kal mujahid. Orang yang menjalib, ya, mengambil dari desa kemudian dibawa ke pasar kota, itu setingkat mujahid fi sabilillah. Tapi kalau muhtakir, orang yang menimbun, nah, maka itu seperti orang yang melakukan penyimpangan terhadap kitabullah. Tapi hadisnya dhaif. Demikian juga hadis mengatakan al-jalib marzuq wal muhtakir mal'un. Yang melakukan jalib pasti dikasih rezeki oleh Allah. Tapi kalau melakukan ihtikar, menimbun, maka pasti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu saya apakah di Mbah Ghazali ada hadisnya. Oh, ada di bawah. Ternyata ada di bawah, ya. Baik, faedah berikutnya. Di sini Maula Umar setelah diberitahu bahwa ihtikar tidak boleh, dia masih nekat. Innama nashtari bi amwali wa nabi. Dia pakai apa? Pakai akal. Ini menurut akal saya boleh. Kenapa? Saya beli dengan harta saya, kemudian saya jual, ya terserah saya dong. Biasanya 20.000, saya kasih harga 30.000, kan milik saya, terserah saya. Nah, dia menggunakan akal sementara ada nas atau dalil yang melarang. Nah, seperti ini perbuatan tercela. Ini menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kisah ini diceritakan dia akhirnya majdum, terkena lepra. Meskipun saya katakan tadi hadisnya dhaif. Tapi secara muatannya benar, bahwasanya orang yang melanggar aturan nanti akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ayatnya dalam Quran, ada hadisnya dalam sunnah.
Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan falyahdhar. Surat An-Nur ayat 63. Falyahdhar, maka hendaklah waspada atau takut, alladzina yukhalifuna an amri, orang-orang yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waspada apa? Antusibahum fitnatun, akan menimpa mereka suatu fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau menimpa mereka siksa yang menyakitkan. Ini dari sisi Quran. Dari sisi hadis juga sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ju'ila dhullu was-saghar, dan diletakkanlah kerendahan dan kehinaan ala man khalafa amri, bagi siapapun yang menyelisih perintah saya. Hadis riwayat Ahmad sahih. Jadi ceritanya tadi dhaif, tapi maknanya atau muatannya sahih, ya. Bahwasanya melanggar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai akal, nah, maka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tadi ditanyakan, ya. Ini sudah sama suka kok, sudah sama rela, berarti nggak apa-apa dong. Nah, itu pakai akal. Ya. Kalau kita pakai akal menentang hadis, menentang syariat, maka nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, Oke. sidak itu Islami nggak ada. Apa itu? Sidak Apa itu sidak? kunjungan ada untuk kebenaran teknik. Oh, jadi kaitannya dengan tafakut tadi, ya? Insya Allah tidak ada masalah, karena itu kewajiban pemerintah untuk mengatur rakyatnya. Sayyidina Umar itu kan malam-malam keliling, itu kan mirip dengan sidak tadi, karena malam-malam tuh waktunya orang tidur, tapi dia malah keliling. Nah, berarti apa? Seolah-olah beliau itu mencari-cari, sebenarnya bukan mencari-cari, tapi memeriksa saja. Nah, meronda nggak ada masalah, ya. Jadi bukan termasuk dalam bab tajassus, ya. Bukan termasuk dalam bab tajassus insyaallah ta'ala, tapi dalam bab tafakkud tadi. Yang dilarang tajassus, tafakkud nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Berikutnya 165, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jalib, orang yang mengambil dari desa ke kota, marzuk, dia akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia bawa barang yang murah, maka pasti banyak yang membeli, sehingga marzuk. Wal muhtakir, dan orang yang menimbun, mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini meskipun dhaif tetapi sesuai fakta. Di kampung saya itu sering ada orang jual sayur, ya. Dianggap murah karena dia datang dari Wonogiri, ya. Bawa barang murah, ya. Sampai ke kota, nah, kita dapatnya barangnya fresh dan murah, nah, sehingga setiap bawa barang seberapa pun itu pasti habis. Nah, itu sesuai dengan hadis ini, al-jalib marzuk. Kalau langsung datang ke desa lebih murah. Kalau kita datang ke desa mahal, Pak, karena bensinnya. Malah kita mending menunggu orang yang datang, kecuali kita mau jual lagi. Berikutnya 166, Anil Hasan qala, dari Hasan dia berkata. Hasan ini kalau dalam periwayatan hadis ini bukan Hasan cucu Nabi, tapi ini adalah Hasan bin Hasan al-Basri, seorang ulama tabi'in. Karena cucu Nabi Hasan bin Ali itu dia tidak banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sibuk dengan aktivitas yang lain. Fakula telah berat, Ma'qil bin Yasar. Berat ini maksudnya sakitnya parah. Fadakhala ilaihi, lalu masuk kepadanya Ubaidullah ibnu Ziyad, ya'uduhu, menjenguknya. Dalam bahasa Arab kata-kata ya'ud ini untuk menjenguk orang sakit. Kalau orang sehat itu istilahnya yazuru atau ziarah. Jadi ada iyadah untuk orang sakit, ada ziarah untuk orang sehat atau untuk orang mati. Faqala, maka dia mengatakan, hal ta'lamu, apakah kamu tahu ya Ma'qil, wahai Ma'qil, anni safaqtu daman, bahwasanya saya ini sudah menumpahkan darah, maksudnya membunuh orang. Qala, Ma'qil mengatakan, ma'alimtu, saya tidak tahu. Qala, Ubaidullah berkata lagi, hal ta'lamu, apakah kamu tahu anni, bahwasanya aku ini dakhaltu, telah masuk, fi syai'in, pada sesuatu, min as'aril muslimin, dari harga-harganya kaum muslimin. Jadi maksudnya dia mengatur ya harga-harga kaum muslimin karena dia sebagai penguasa. Jadi membuat harganya naik mahal, kemudian ya pokoknya terserah dia.
Seperti itu boleh atau tidak? Maka ini kita bahas hadisnya. Qala ma alimtu, saya juga enggak tahu. Qala, kemudian dia mengatakan ajlisuni, tolong dudukkan saya. Ini diambil oleh para ulama faedah bahwasanya untuk menyampaikan ilmu itu paling bagus dia dalam posisi yang sempurna, tidak dalam posisi tidur, posisi duduk. Padahal beliau sedang sakit, tapi karena beliau ingin menyampaikan ilmu hadis Nabi SAW, maka beliau pengennya duduknya posisinya sempurna, duduk. Tolong saya didudukkan dulu. Thumma qala, kemudian dia mengatakan, isma, dengarlah ya Ubaidullah, wahai Ubaidullah, hatta uhadditsaka, sampai saya menceritakan kepada engkau syai'an, sesuatu, lam asma'hu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang saya tidak mendengarnya dari Nabi marratan wala marratain, satu kali atau dua kali. Artinya ini berkali-kali saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man dakhala, barang siapa yang masuk, fi syai'in, pada sesuatu, min as'aril muslimin, dari harga-harganya kaum muslimin, liyughliyahu, supaya dia itu membuat mahal, alaihim, atas mereka, fa inna haqqan 'ala Allah, maka sungguh pasti bagi Allah, ayyuqaidahu, bahwasanya Allah mendudukkan dia, maksudnya menempatkan dia, bi uzmin minan nari, pada bagian yang besar dari neraka, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa melakukan penimbunan harga, demikian penimbunan barang, demikian juga menetapkan harga yang mahal, memberatkan kaum muslimin, itu adalah dosa besar karena diancam dengan neraka. Jadi di sini Mbah Ghazali memasukkan hadis ini di dalam bab menimbun barang, ya. Sementara di sini tidak ada kata-kata menimbun. Ini karena ada kemiripan dari sisi yughliyahu, ya, membuat mahal. Nah, membuat mahal ini bisa dengan cara menimbun tadi, bisa juga dengan cara dakhala fi syai'in min as'ar, masuk pada harga atau menetapkan harga yang tinggi. Sebagai penguasa bisa melakukan seperti itu, dan itu masuk pada bab berikutnya nanti, yaitu bab tas'ir, bab menetapkan harga sehingga memudarati orang banyak. Okay. Saya kemarin beli cabai, iya, 5.000 itu murah sekali. Murah sekali. Ceritanya pernah 1 kilo itu 100.000. 100.000. Ya, terus pernah 35. Nah, ada lagi panen raya pisang. Karena rendah harganya dibuang semua. Ya karena siapa? Nah, itu yang menetapkan harga itu seperti itu siapa, Pak? Pasar. Maksudnya pasar gimana? Karena pasar itu barang yang mati. Kan keadaan kalau barang melimpah kan akhirnya saingan di pasar. Jadi karena saingan, ya. Tidak ada yang mempermainkan, ya. Tidak ada, ya. Nah, kalau itu berarti tidak ada yang dosa. Tapi kalau ada yang mempermainkan, yaitu pemerintah misalnya mempermainkan, menetapkan harga sekian, padahal sebenarnya bisa murah karena dia mengeruk untung yang banyak. Nah, maka itulah yang dimaksud pada dakhala. Kelapa itu mahal sekali di Indonesia. Katanya diimpor ke Cina malah. Dari Indonesia dikirim, nggak ada masalah. Akhirnya di sini mahal. Oh, karena itu terus kemudian jadi mahal di sini. Nah, kalau itu saya tidak mengetahui ada keharamannya, ya. Kalau tidak menetapkan tadi ini, karena yang dilarang di sini adalah menimbun dan menetapkan harga yang mahal. Karena langkanya barang kemudian menjadi mahal, itu urusan lain. Termasuk itu makanya barang karena barangnya dibawa keluar, sementara produksi sekitar Jawa ini kan sudah nggak ada atau sedikit. Padahal kebutuhan kemarin di Ramadan ini sangat banyak sekali, maka harganya kan mahal sekali. Satu bundung itu 16.000. Nah, apakah pertanyaannya apakah masuk di sini ataukah tidak? Ya. Kalau saya melihat tidak termasuk dalam bab ini, kecuali kalau tujuannya adalah apa? Memadarati orang tadi. Kalau tujuannya tidak untuk memadarati orang tersebut, maka itu normal, ya, namanya harga kadang naik kadang turun.
Dan itu pernah dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini sekarang barang-barang naik, tolong ditetapkan harganya supaya tidak naik. Nah, maka Rasulullah justru menjawab, loh yang menaikkan dan menurunkan itu Allah. Kalau saya menetapkan, itu nanti malah saya bisa mendolimi orang. Sehingga saya tidak mau dituntut di akhirat gara-gara berbuat zalim. Udah biarkan Allah bikin barangnya mahal, Allah bikin barangnya murah, itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi Allah mudah ya, dikirim hujan kemudian akhirnya barangnya banyak jadi murah, atau ditahan hujan sehingga barangnya menjadi langka akhirnya menjadi mahal. Nah, itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pemerintah itu kan misalnya ada barang itu kan adanya misalnya blok dan sebagainya, barang ditimbun supaya harga itu stabil gitu. Jadi kalau nggak ada barang yang ditimbun di pulau atau mengambil dari kota di pemerintah, katanya itu akhirnya kan yang mainkan tengkulak yang dia mainkan itu harganya pada oleh tengkulak, maka fungsi pemerintah itu adalah menstabilkan harga itu. Kalau fungsinya adalah menstabilkan harga dalam rangka untuk tidak memadharati masyarakat, malah boleh. Itu nanti maksudnya bab yang kita bahas ini, Pak. Tas'ir ini ya. An-nahyi 'anit tas'ir. Apakah tas'ir ini mutlak dilarang? Tidak. Kapan tas'ir dilarang? Dilarang kalau memadharati dan mendolimi orang. Kapan boleh dilakukan oleh pemerintah tas'ir ini? Boleh kalau untuk maslahat. Nah, dari pertanyaan panjenengan berarti mereka melakukan penimbunan beras tadi di pulau. Itu berarti justru tujuannya untuk apa? Maslahat masyarakat. Gak ada masalah kalau begitu. Gak ada masalah. Fungsi pulau memang besar sekali. Jadi kalau itu ditiadakan malah bisa madarat nih. Nah, maka nggak ada masalah seperti itu. Terus di sini ada tulisan yang perlu dihapus ya. Ini shot, ini halaman safhah ya. Ini karena copy paste dari Maktabah Syamilah masih ada tulisannya ini mestinya dihapus. Ini karena kelewatan nih. Ini Ubaidillah bin Zaid ini apa yang menyerang Mekah itu ya? Iya, iya. Iya, itu penguasa yang terkenal di masa Hajjaj dan sebagainya itu. Itu apa karena merasa dia itu banyak melakukan perbuatan menumpahkan darah, akhirnya kan dia ini kisahnya ini terus mengunjungi yang sakit ini. Nah, ini memang yang dikunjungi sahabat Nabi ya. Jadi biasa kan orang yang populer karena dia soleh atau karena ilmunya kemudian dikunjungi oleh penguasa, sejak zaman dulu sampai hari ini berlaku. Maka mungkin merasa apakah yang mengungkapkan aku ini wis berbuat baik apakah saya membunuh Nah, ini kalau sebabnya kenapa dia bertanya wallahu alam, bisa kita tafsiri macam-macam bisa juga dia menyesal, bisa juga dia merasa heran, ini kalau saya diterima padahal saya sudah populer melakukan ini itu, apakah kamu tidak mendengar kalau saya melakukan ini itu kok menerima saya sebagai tamu? Bisa jadi ya macam-macam tafsiran. Baik, kemudian kita lanjutkan. Qala, dia mengatakan, anta sami'tahu, engkau mendengar hadis ini min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul? Qala na'am, ya, ghaira marrah wala marratain. Tidak hanya satu kali, dua kali, tapi berkali-kali. Dan dari sini diambil pelajaran bahwa menyampaikan ilmu itu jangan bosan untuk menyampaikannya, dan yang mendengarkannya juga jangan bosan. Diulang-ulang, nggak ada masalah. Karena dengan sebab diulang-ulang itu semakin menetap dalam hati. At-takrir lit-takrir. Diulang-ulang supaya mantap. Maka Rasulullah sampaikan satu kali, dua kali, nggak ada masalah. Tapi memang hadisnya ini, kata Syekh Haythami, di dalam sanadnya ada rawi bernama Zaid bin Murrah Abul Mu'alla. Dia mengatakan belum saya temukan orang yang menyebutkan biografinya. Terjemah itu apa? Menyebutkan terjemahnya atau biografinya. Biografi dari Zaid ini. Sehingga dia ini orangnya apa nggak tahu, apakah dia hadisnya sahih ataukah hadisnya dhaif. Nah, maka ini ada kelemahan di sini ya, karena apa? Rawinya tidak jelas siapakah dia. Terus Ubaidillah bin Zaid ini apakah termasuk dikatakan sebagai setelah apa itu tabi'in?
tabi'in itu harus yang mengikuti dengan baik, Pak. Kalau mengikuti dengan jelek itu tidak termasuk tabi'in. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat At-Taubah ya, walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Kalau mengikuti dengan keburukan nggak termasuk tabi'in. Jadi istilahnya tabi'in itu ya bukan semua orang yang hidup di masa itu. Hidup di masa itu tapi akhlaknya kayak Abu Jahal ya, bukan tabi'in. Maksudnya muslim tapi berlaku dari Enggak termasuk. Dari sisi generasi iya, ya, tapi dari sisi periwayatan hadis dan sebagainya enggak masuk. Berikutnya bab yang ke-58, an-nahyu larangan anit tas'ir dari menetapkan harga. 167. An Anas radhiyallahu anhu qala. Ini salah ya. An Anasin kemudian titik 2. Setelah titik 2, qala an-nasu, berkata para manusia, titik 2 lagi. Ini titik 2-nya salah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ghalas si'ru, telah mahal harga itu, telah naik harga itu. Fasa'ir lana, maka tetapkanlah harga kepada kami. Jadi masyarakat pengen supaya harga itu tidak pernah mahal, ya, selalu murah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, innallaha, sesungguhnya Allah, huwal musa'ir, dialah yang menetapkan harga. Jadi ketika harga mahal itu Allah, harga murah itu ya Allah. Allah yang menyebabkan itu. Al-Qabid, Allah yang menggenggam. Al-Basit, Allah yang menghamparkan. Menggenggam maksudnya membikin sedikit hartanya seseorang. Al-Basit maksudnya membikin banyak hartanya seseorang. Ar-Razik, yang memberikan rizki. Wa ini, dan sesungguhnya aku la arju, sungguh aku berharap an alqallah, bahwa aku berjumpa dengan Allah, yaitu besok di akhirat. Walaysa ahadun, dan tidak ada seorang pun minkum, dari kalangan kalian, yutalibuni, menuntut saya, bimadlamatin, dengan satu kezaliman pun, fi damin, baik dalam darah, yaitu membunuh, wala malin, tidak pula dalam harta. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dari hadis ini diambil fikih oleh Mbah Ghazali bahwasanya menetapkan harga itu adalah an-nahyu, dilarang. Karena Rasulullah tidak mau melakukan, dan Rasulullah menyebutnya dolim, berarti apa? Dilarang. Jadi kata-kata an-nahyu ini diambil dari kata-kata mazlamah, dolim. Maka hukum asalnya pemerintah tidak boleh menentukan harga. Itu hukum asal. Nah, oleh para ulama kemudian dibahas kapan pemerintah tidak boleh menetapkan harga. Ternyata kesimpulannya tadi, yang dimaksud tidak boleh menetapkan harga adalah kalau menyebabkan kemadharatan. Tapi kalau menetapkan harga justru untuk kemaslahatan masyarakat malah boleh. Bensin itu kan di mana-mana harganya sama, Pak. Itu berarti ada yang menetapkan harga. Kalau tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat malah boleh, nggak ada masalah. Nah, sehingga bensin ya di mana-mana kita beli 10.000. Tidak antara satu tempat dengan tempat yang lain berbeda-beda, ya, karena sudah ditentukan. Berbeda karena wilayah. Wilayah bisa berbeda, Pak. Iya, bensin itu di sini 10.000, tapi di Papua bisa 5.000. Ya kan sudah. Ditetapkan gitu. Iya ya, tapi di tempat lain bisa berbeda ya, meskipun sama-sama Indonesia ya. Nah, ini karena saya belum pernah beli di tempat lain ini. Paling kita belinya di Jawa aja, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, semuanya sama 10.000. Itu nggak kayak jalan tertinggi kan ada. Oh, oke. Nah, maka untuk memahami hadis ini memang kita perlu penjelasan para ulama. Ya. Kalau hanya hadis ini saja, ya sudah, berarti menetapkan harga haram semuanya. Termasuk bensin itu menetapkan harga haram. Tapi kalau kita melihat penjelasan para ulama, enggak seperti itu. Ya, pengharamannya ini ada sebabnya. Sebabnya apa? Madlamah. Berarti kalau tidak madlamah maka tidak haram. Ya, masuk akal penjelasan para ulama seperti itu. Dan kita yang bukan ulama disuruh mengikuti kepada para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dimintai masyarakat untuk menetapkan harga, beliau tidak mau.
Dan ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hujurat ayat 7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri. Kalau beliau mentaati kalian pada banyak urusan, la'anittum, sungguh kalian malah akan kesusahan. Jadi tidak semua permintaan umat itu harus diikuti, harus dipenuhi. Dilihat dulu apakah maslahat, apakah madarat, apakah halal, apakah haram. Kalau mengikuti keinginan orang ya nantinya bisa melanggar syariat. Nah, maka dalam hal ini Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan aturan ini, tidak untuk mengikuti keinginan orang banyak. Karena keinginan orang banyak bisa benar bisa salah, tidak mutlak benar. Kalau dari Allah aturan pasti benar. Faedah berikutnya, di sini ada beberapa sifat Allah. Ada Musa'ir, ada Qabid, ada Basit, ada Razik. Ini yang unik adalah ini sama-sama disebutkan untuk sifat-sifat Allah. Tapi kata-kata Musa'ir ini enggak pernah kita dapatkan di dalam Asmaul Husna, gitu. Qabid ada, Basit ada, Razik atau Rozak ada, Musa'ir enggak ada. Musawwir ada, tapi itu lain lagi. Nah, muncul pertanyaannya, kenapa Musa'ir tidak disebutkan sebagai Asmaul Husna? Sebabnya adalah para ulama ketika membaca hadis-hadis seperti ini berbeda pandangan. Ada yang memahami secara zahir, pokoknya disebutkan sebagai sifat Allah ya berarti nama Allah. Ada yang memahaminya, ini disebutkan untuk maksud sifat, bukan untuk maksud nama. Nah, karena disebutkan untuk maksud sifat, maka jangan dimasukkan dalam nama. Jadi mereka bedakan antara sifat dengan nama. Sifat itu tidak harus menjadi nama. Misalnya begini, saya kurus. Kurus itu kan sifat, Pak. Apakah berarti kurus itu nama saya? Tidak. Nah, maka Musa'ir di sini disebutkan oleh Nabi ketika menjawab perkataan orang-orang sa'ir. Ya Rasulullah, tolong tetapkan harga. Nah, maka Nabi menjawab, oh yang menetapkan harga itu Allah. Nah, jadi di sini sedang menyebutkan sifat atau perbuatan Allah, bukan sedang menyebutkan nama Allah. Makanya tidak dimasukkan dalam bab nama. Tapi ada yang memudahkan, pokoknya disebutkan Nabi sebagai zahirnya nama, maka dianggap sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya muncul perselisihan pendapat mana yang disebut nama, mana yang tidak. Itu adalah karena pandangan seperti ini tadi. Menetapkan harga tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau mencari laba boleh. Mencari laba boleh. Tidak ada larangan dalam kita berjual beli untuk mencari laba. Kenapa? Mestinya ya walaupun labanya banyak. Banyak, nggak ada masalah. Jadi menjual dengan laba 100% boleh, 200% boleh. Yang tidak boleh adalah mendolimi atau memadarati tadi. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa saya ingin bertemu dengan Allah besok di akhirat, tidak ada seorang pun yang menuntut kezaliman. Ini menunjukkan bahwasanya kezaliman yang ada di dunia itu nanti akan dituntut di akhirat. Sehingga Allah tidak akan membiarkan kezaliman itu di bumi ini berhenti sampai bumi saja, tidak akan. Allah pasti lanjutkan sampai akhirat. Sehingga orang yang terzalimi di bumi tidak ada masalah kalau dia belum mendapatkan haknya, karena pasti nanti akan mendapatkannya besok di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, fal yatahallalhu man kanat li akhihi indahu madlamah. Siapa yang punya kezaliman kepada seseorang, min irdin, baik itu kehormatannya, ya menuduh misalnya, au malin atau hartanya, ya pinjam uang tidak mengembalikan, fal yatahallalhu al-yaum, maka hendaklah dia minta halalnya kepada orang tadi hari ini, yaitu ketika masih di dunia. Qabla an yu'khadha minhu yawma la dinar wa la dirham, sebelum datangnya hari yang tidak ada dinar dan dirham, yaitu di akhirat. Fa in kana lahu amal saleh, kalau dia punyanya amal saleh, ukhidha minhu biqadri madlamati,
akan diambil amal solehnya sesuai dengan kadar kezalimannya untuk bayar tadi kezaliman tadi. Kalau dia tidak punya amal, maka diambil dosa-dosanya orang yang terzalimi lalu ditimpukkan kepada yang menzalimi tadi. Ini hadis riwayat Bukhari sahih. Dan ini Nabi sebutkan kezaliman dua macam. Yang pertama irdin, kehormatan. Yang kedua malin, harta. Kalau hadis ini tadi menyebutkan damin, darah. Nah, berarti kezaliman ada tiga macam. Kezaliman darah, membunuh atau badan, ya. Kezaliman harta, kemudian kezaliman kehormatan. Ini semuanya akan dituntut besok di akhirat. Makanya banyak para ulama yang mereka itu dituduh itu tidak membantah, tapi cukup mengingatkan. Kamu nuduh saya tidak seperti itu. Kenapa tidak membantah atau apa namanya membela diri, hanya mengatakan bahwasanya dengan ucapan-ucapan yang biasa saja, yang normal, ya, saya tidak seperti itu dan sebagainya. Itu karena mereka tahu bahwasanya kezaliman-kezaliman ini akan dilanjutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala perhitungannya besok di akhirat. Ini yang dapat kita bicarakan, betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan, ya. Ada harga bersih, harga kotor. J. Ini bagaimana? Apa itu maksudnya? Saya belum paham pertanyaannya. Maklar ini J. bersih, kotor. Mungkin upah gitu. Neto bruto itu, Pak. Kalau jadi maklar, maka maklar itu bagaimana upahnya itu perlu diperjelas supaya tidak terjadi percekcokan di belakang. Jadi akadnya diperjelas. Kamu menjual dengan harga sekian, nanti saya kasih 2%, itu jelas. Saya kasih kamu harga sekian, terserah mau dijual berapa, kamu ngambil untung sendiri, saya nggak ngasih. Nah, itu juga boleh, sesuai dengan kesepakatan. Kalau tidak pakai kesepakatan nanti jadi susah, ada percekcokan di balik itu. Ada lagi mungkin? Bismillah. Ini yang lagi Uswatul Hind itu kan. Gimana? Tarzuhin. Karena ada dua pasukan yang di Nasaya lah itu. Gimana? Yang nanti akan diselamatkan Allah Taala, sama pasukan yang memerangi Jin, sama pasukan yang membersamakan Nabi Isa. Itu Taghzul Hinda ini. Ya. Isabatani, ada dua kelompok dari umatku yang Allah menjaga mereka dari neraka. Satu kelompok yang memerangi India, ya. Dan satu kelompok lagi yang bersama Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Sekarang India lagi perang, ya, sama Pakistan. Ini hadisnya sahih. Tapi intinya gini, setiap hadis yang bicara tentang akhir zaman, tidak boleh kita menentukan ini untuk kejadian tertentu, nggak boleh. Ini intinya, ya. Karena banyak sekali orang yang terjerumus di dalam penafsiran hadis-hadis akhir zaman menentukan satu kejadian tertentu. Padahal belum tentu. Bisa jadi ini mirip dan nanti akan terjadi lagi. Kemudian akan terjadi yang semisal lagi. Nah, apa yang dimaksud oleh Nabi? Apakah kejadian yang sedang kita alami ataukah yang akan datang yang mirip tadi? Kita semuanya nggak datang tahu. Sehingga kalau kita menentukan ini pasti yang dimaksud Nabi adalah kejadian yang tahun ini. Ini berarti termasuk rajman bil ghaib. Menebak-nebak perkara yang gaib, nggak boleh. Ini dijelaskan oleh para masyayikh kita bahwa intinya dalam hadis-hadis tentang akhir zaman kita jangan menentukan apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya mengatakan mungkin, ya, ini adalah yang disitir dalam hadis, nggak ada masalah. Tapi kalau menentukan nggak boleh. Ya, karena kan di India kan dulu juga diperangi juga, ada masa. Pernah, ya? Ya. Nah, tahun berapa itu? Di masa khilafah siapa? Umayyah pernah, Abbasiyah juga pernah. Umayyah itu kalau nggak salah pada masa Abdul Malik bin Marwan. Iya.
kemudian kan ada pemerintahan Islam di India itu dan walaupun sekarang dihancurkan bekas-bekasnya oleh pemerintahan yang sekarang. Ya. Nah itu pun apa yang sudah terjadi, apakah itu yang dimaksud oleh Nabi ini? Belum tentu. Sehingga kita nggak ngerti, okay? Apakah yang dimaksud Nabi itu adalah yang sudah terjadi ataukah yang akan datang? Wallahu a'lam. Bisa jadi mungkin maksudnya yang akan datang nanti di akhir zaman. Kenapa? Ada qarinahnya di sini. Wa isabatun takunu ma'a Isa. Nabi Isa akhir zaman. Nah, berarti yang ini pun juga qarinahnya adalah akhir zaman. Meskipun qarinah dengan cara seperti ini dhaif menurut jumhur. Baik, ini yang dapat kita pelajari. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.